Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel Hobis kesayangan kita semua Taraka Garage. Hari ini istimewa banget. Saya lagi di Bekasi Festival BMX tanggal 11 Agustus hari Minggu 2024. Saya akhirnya ketemu dengan salah satu fans saya nih. Ini apa ya? Saya ngefans banget nih sama Mas Heru Anwari. Apa kabar Mas? Baik, halo. Ini jauh-jauh dari Los Angeles. Saya nanya-nanya boleh ya? Boleh. Oke, jadi saya banyak banget pertanyaan ke Mas Heru dan kita sudah janjian kontak-kontakan. Janjian mau ketemu, akhirnya gak sengaja ketemu di sini. Dan beliau saya culik buat ngobrol, alhamdulillah bersedia. Kita ngobrol-ngobrol Mas. Siap. Pertanyaannya basic banget nih. Pertama, Mas Heru Anwari ini asal Banten ya? Asal Banten. Tapi sebelum gua jawab pertanyaan, kayaknya gua respon dulu tadi tuh ya. Oh gitu? Kalau Om Daru ngefans, saya justru malah ini guru ya, legend kayaknya ya. Karena Flatland lahir kan dari old school. Ya, berarti bareng-bareng. Cicit kali ya, cucu. Iya, Mas Heru ini sudah termasuk kategori atlet profesional Flatland ya? Flatland. Internasional loh. Iya. Internasional loh. Nggak main-main loh, beneran. Nanti kita upas ceritanya dan luar biasa nih. Saya tahu Mas Heru perjalanannya dulu dari Banten. Dari Banten. Dari Banten. Dari Terus Kota Serang, Provinsi Banten. kelahiran tahun berapa Mas? Kelahiran tahun 90-an. 90-an? 91 ya. 91. Oke, pertanyaan pertama. Sejak kapan suka BMX? Sebenarnya mungkin main sepeda ya. Dari 97, 96 tuh udah sepeda, tapi masih kayak sepeda 16, 17. BMX tapi? Belum, masih sepeda mini gitu. Oh, Dan iya? itu kalau nggak salah udah mulai kayak diangkat-angkat, standing gitu ya, tapi nggak tahu tentang BMX. 2004 gitu harus ke pondok pesantren. Jadi skip untuk main sepeda. Itu 2004 berarti SMA atau Ke SMP. pas ke SMP? Dari SD ke pesantren? SMP 2 tahun 3 tahun gitu. Temen komplek yang dulu main sepeda bareng yang sebelumnya dari 90-an itu, berarti kan sekitar 4 tahun ya dari 90 dari 99 misal katakan. Udah bisa bunny hop, bukan cuma standing. Oh gitu. Standingnya pun udah pakai gear kecil yang kayak enjoy gitu. Wah, udah Willy gitu ya. Wah. Gua mau main lagi gitu. nih gitu Oke. ya. Udahlah gue coba tertarik BMX lagi, baru dari situ BMX tuh freestyle katanya. Berarti keluar dari pesantren terus Baru mengenal sepeda yang SMA 20 berarti? SMP. SMP kelas 3. Enggak selesai si pesantrennya. gitu. Jadi gara-gara sepeda BMX jatuh cinta lah. Tahun 2005 gitulah. 2005. Berarti kalau sekarang hampir 20 tahun ya Hampir 20 tahun. BMX. Terus begitu BMX terus langsung ikut kompetisi atau saya kenal Mas Heru ini udah jago banget soalnya. Udah jago banget ya orang dari Banten. 2005 di sana masih belum freestyle, masih racing. Masih racing. Kompetisinya di daerah itu masih balapan tanah merah, tapi udah ada dirt jam. Oke, sempat ikut. Dan teman-teman komunitas BMX di Banten itu udah lumayan besar ya timnya. Dan mereka beberapa rider udah pergi ke Bandung, walaupun belum ikut kompetisi, tapi mereka kayak udah punya wawasan tentang freestyle. Akhirnya ada juga trik-trik ya kayak basic lah, backyard kayak gitu, ya, udah mulai dipelajarin. Di 2007 almarhum Zulkarnain dari Senayan atau bisa dikenal Bang Ijul ya kalau dulu ya. Itu kesana untuk karena kan dia bisnis cari limbah air dari Fuji Film gitu ya. Dari cucian film dia bawa BMX dan ketemu komunitas di sana. Ada loh katanya di kota kecil daerah gitu kan, di sana kan kayak sawah-sawah gitu, terus ada BMX. Jadi akhirnya dia intens untuk ngenalin BMX freestyle ini. Sebenarnya ada flatland, ada dirt jam, ada park. Barulah kita kenal tentang istilah-istilah itu. Yang memperkenalkan dari Jakarta. Dari Bang Ijul itu. Bang Ijul. Terus ya dibawa Ais, Levi, Fadliong, Adnan Tanjung, era-era 2007 2008. Tadi saya berangkat bareng sama Levi ke situ. Sama Levi itu suhunya itu. Jadi itu membuat imajinasi ya bahwa pengen kayak gitu. Kayaknya mereka yang buka gerbang nasional ke Jakarta. Udah ke Jakarta, stay di tempat gua, BMX-nya harus dirubah gitu. Ada kejuaraannya loh gitu. Oke, pertama kali ikut kejuaraan tahun berapa Mas? Ingat nggak? Kayaknya 2007 ya. 2007. Bogor, Belanova gitu, ke Jurnas langsung. Ke Jurnas.
Itu dapat podium tuh. Juara 4. Wah. Tapi dari belakang. Pesertanya 50. Oh iya? Karena dulu 50. Kan kalau kejuaraan itu kan di-upload di website ya. Kita bisa lihat resultnya. Timnya, kota gitu kan, sponsor. Jadi setelah event nggak sampai 1 minggu kita pengen lihat foto-fotonya gitu kan. Ada nih nama kita udah ada. Jadi urutan paling terakhir aja itu udah bangga ya kan. Wow. Udah satu hal yang bangga ya 2007 Belanova. Saat itu posisi atasnya siapa? Ya mungkin era-era itu Gacul ya, flatline-nya, terus 204 flatline tuh kayak Alex gitu ya. Masih era-era itu 2006 Ais. Tapi mungkin Ais masih arah transisi dari junior ke open. Kayak Botai mungkin masih kayak di junior juga. Iya. Tahun itu. Nah, terus hari-hari dulu kesibukannya apa, Mas? Ya akhirnya 2007 itu udah SMA ya. SMA. Tapi setelah transisi ke SMA justru pas masuk SMA satu-satunya orang yang bawa sepeda. Yang lain udah motor Satria ngantri kan. Iya, betul. Sepeda di pagar gini berdiri. Tapi nggak minder karena kan gue BMX beda ini. Gue punya keahlian nih. Lo motor boleh tapi gue bisa ngetrik. Iya, bener. Tapi ya jujur cuma satu orang yang bawa sepeda itu. Oh gitu. Di satu sekolah itu dari Semea ya. Jadi kebanyakan perempuan kan. Teman-teman tahu Mas Heru bisa? Belum. Belum. Cuma mungkin masih kayak dipandang apa nih orang bawa sepeda gitu ya. Apalagi di daerah kan nggak ngerti BMX. Belum tahu freestyle gitu. Justru pas masa bimbingan siswa itu pas penutupannya ada teman juga break dance. Kan ada yang nyumbang nyanyi atau apa, kita ide juga. Gimana kalau collab BMX main? Kita collab nih B-boy sama BMX, kita kasih lihat nih orang-orang nih. Dari situ baru kita nyalain pakai masih kaset kan. Gue mau lagunya System of Down nih, Toxicity gitu kan. Nyalain, masih diem-diem aja. Pas perform udah berisik lah semua, heboh kan, loncatin orang. Dari situ udah orang-orang malah pinjem, ajarin gitu. Kayaknya di sekolah itu akhirnya ada 3-4 deh yang ikutan main sepeda. Guys, ini apa ya? Yang perlu diingat bahwa pada saat kita suka sesuatu, kita pede aja. Yang lain mau musim apa, Mas Heru tetap gue BMX. Bangga. Yang lain motor Satria bodo amat, gue BMX gitu. Ternyata dengan keahliannya bisa jadi good influence buat yang lain gitu ya. Itu jadi kayak identitas ya. Identitas, Orang tua pada saat itu support? Di SMA udah support. Karena di 2000 awal-awal, kayaknya sebelum ada orang Jakarta ke Serang tuh udah main dirt jam kita. Karena kan yang race itu kan udah loncat-loncat ya. Tapi kan belum tahu jumpingannya seperti apa. Itu mengalami cedera patah tulang karena dari street kan. Dari situ orang tua kayak, ngapain sih kamu sepeda, nanti kamu nggak akan punya pekerjaan masa depannya, khawatir lah ya dengan kondisi tubuh dan lain-lain. Sempat vakum justru karena kejadian itu, kayak mikir kalau gua udahan dari BMX dan mengalami patah tulang kayaknya rugi gitu. Akhirnya mikir kayak berarti gua dari kejadian ini harus impact dalam hidup gua. Jadi gua harus serius banget di BMX. Setelah 3 bulan itu gua putusin untuk switch ke freestyle. Nggak jumping. Sampai sekarang kayak jadi gitu. Awalnya dari street ya justru. Street. Karena kan di sana dulu balapan ya. Dari race. Basicnya dari race ya, race jump. Masih belum kayak kalau anak-anak sekarang kan udah tahu kayaknya gua mau flatland, mau ini. Iya, udah dulu, dari awal dari sana gabung semua. Berarti itu tahun 2007. Sebelum 2007. Ya, 2006 2005 itu awal-awal main. Terus begitu flatland belajar sendiri, Mas. Ais kan udah flatland juga kan, kesana kayak datang sepeda putih gitu pakai headset, style mungkin bukan dibilang Jakarta juga ya, dia udah adopsi style Amerika gitu kan. Anjir, flatland ini keren ini gitu kan. Stangnya yang beda, sepedanya keren. Aneh, ya. Itu jatuh cinta juga gua mau jadi flatlander gitu ya. Mau jadi anak flatland gitu. Ya belajar basic-basic kan kayak kabus, backyard hang five. Terus ya dulu masih DVD ya, masih burning, tuker-tukeran. Flat ground 4 itu di Jerman tuh kasetnya masih dulu ditukar-tukar teman ke teman. Masih nonton latihan gitu. Jadi belajar dari DVD gitu ya. Pertama kali ikut kejuaraan flatland tahun berapa? Tadi itu di Bogor 2007 itu. 2007 di bawah di Bogor gerbangnya itu. sama Ais itu. Terus abis itu sempat ikut film itu ya?
Itu udah era-era 7 tahun kemudian, 2014. Perjalanan dari 2007 2014 apa Mas? Berarti ikut kejuaraan terus atau gimana? Iya, akhirnya kan Kejurnas era-era itu kan sering ya di berbagai kota, nggak cuma betul. Jakarta, Bogor, nggak kayak Bandung 2008. Jadi junior tuh udah mulai juara, tapi nggak satu, masih kayak 4, 3. Tapi era 2008, 9 itu langsung kayak progresnya cepet. Itu under sponsor apa sendiri? Belum, masih sendiri. Dulu jadi, 2009 masih clothing kayaknya. Nabung sendiri dan segala macam ya? Kayaknya, usaha clothing udah? Enggak, belum. Oh, belum? Justru ada perusahaan clothing yang support cuma baju aja. Baju aja. Gitu. Selebihnya biaya akomodasi sendiri. Pas mau ke Bandung tuh, temen yang climbing tuh, ini anak kecil mau jauh-jauh naik bis sendiri, udah gua temenin katanya. Oh iya? Iya, disupport ada sendiri? Orang yang memang dari atlet ngelihat ini nggak mungkin lo sendiri gitu ya naik bis bawa sepeda, oke deh gua temenin. Wah. Ada hal-hal kayak gitu, akhirnya dia dorong kemana, mau Surabaya dia support gitu. Jadi dulu masih kayak dari temen ke temen yang support. Guys, ini perlu banget dicontoh loh. Jadi motivasi Mas Heru yang kalian kenal sekarang ini ternyata dulunya ceritanya Bandung dengan perjuangan banget. Iya. Ikut kejuaraan BMX, tidak nunggu support, tidak nunggu sponsor. Pakai uang tabungan sendiri, support orang tua, bismillah berangkat sendiri-sendiri deh. Berangkat sendiri. Ternyata jalannya banyak, ketemu orang baik, ketemu orang baik, ditemenin. Pas ke daerah-daerah itu udah dapet podium. Di junior itu udah 5 besar gitu. Wow. Makanya kan berani ngikutin kejurnas di berbagai kota. Siapa yang bikin semangat? Apa karena bertekad setelah habis cedera terus gua bertekad pengen gua harus berhasil nih di BMX nih? Justru pas kejuaraan di Bogor itu kan yang kita lihat BMX tuh udah kayak lifestyle ya. Ya betul. Sponsor pakai kacamata. Yoi. Mereka tuh udah kayak disponsorin Oakley, DC, kayaknya keren gitu. BMX ini olahraga fashion gitu. Ya betul. Mau nggak mau, gue harus ikutin terus kejuaraannya, gue mau adopsi gitu. Apalagi kan orang daerah kayak lebih semangat harusnya ya, ngadopsi itu bawa hal baru ke tempat kita tinggal. Jadi di mana ada event, kejar. Nah, terus begitu Mas Heru dapat podium gitu ya, berprestasi, itu dari teman-teman Serangnya, pemerintah segala macamnya, apa melek apa belum? Era-era itu masih belum, di bawah 2010 belum. Masih jauh. Mas Heru jadi bintang BMX, Go BMX itu di TV baru pada melek atau gimana? Di 2009 kayaknya ya. Oh, sudah melek. Setelah juara terus di junior, akhirnya perusahaan terbesar di Indonesia sepeda itu kasih kontrak. Oh, Wim Cycle itu ya. Oh, dari 2009 sampai 2019, 10 tahun. Wow. Keren. Itu kendaraan yang luar biasa, akhirnya bisa akses seluruh Indonesia Asia ya? gitu. Dia biaya. Satu tim apa sendiri, Mas? Dia udah punya tim kan, di tahun-tahun itu udah punya tim. Mas Heru berangkat bareng siapa aja? Masuk di tim kayaknya dulu junior dulu ya. Oh iya. Kan Botai udah dulu, Levi gitu ya, Caplang senior. Akhirnya kan mau nggak mau kalau kita udah jadi atlet kan kewajiban kita kayak latihan, show, kompetisi. Semua udah di cover. Akomodasi, hotel gitu ya, terus gaji, bonus, sampai kayak jam sostek BPJS gitu ya. Kalau dulu kayaknya ya, itu udah di cover. Fokus. Ya udah, lo kerjanya main. Ya. Gila, berarti cepet ya, kalau dari 2005 itu 4 tahun aja itu udah langsung kebayar gitu. Wah, keren banget. 2009, dari situ baru lulus sekolah, terus kayak dapat beasiswa kuliah di Jakarta. Oh, itu beasiswa dari mereka juga? Dari asosiasi BMX kan kerja sama sama Kemenpora. Terus kita show ke kampus. Akhirnya ya akses kayak gitu kayak mudah, lo mau di mana aja bisa. Wah, keren. Dulu sempat ambil kuliah di mana, Mas? Di Jakarta, tapi akhirnya setelah hitung-hitungan karena komunitas di Banten besar, kayaknya gue ngembangin di Banten tapi kuliah sendiri. Kayaknya sanggup dari hadiah-hadiah yang gue dapetin gitu kan, kayaknya kecil deh. Keren banget. Wah, ini kisah inspiratif banget. From zero to hero ya. Jadi perjuangannya, perkembangannya, dan akhirnya jujur sih Mas Heru begitu jadi bintang profesional pun ya tetap membumi, Mas. Tetap membumi maksudnya ya biasa aja gitu ya. Iya. Nah, oke, lanjut nih. Habis itu akhirnya ikut Go BMX.
2014 ya, itu berarti kan dari 9 ke situnya kan udah banyak kejadian ya, kayak di Malaysia. Oh itu udah. Iya, 2011 tuh udah ikut kejuaraan internasional World Circuit ya kalau flatland kan. Itu under apa mas? Personal apa? Perusahaan sponsor yang biayain. Udah kan dari 2009. Bahkan udah Wimcycle itu berarti. Wimcycle kan udah datengin Raider Pro ke Indonesia kan ya. 2010 dia bilang atlet Indonesia harus sudah bisa mewakili negaranya di kancah internasional. Akhirnya 2019 ke sana dan itu nggak lagi ikutnya amatir, harus langsung profesional. Umur berapa berarti ya? 2011 mungkin 21-an ya, 21 22 ya? Gitu. Harus bawa di tingkat profesional karena kalau kita ikut di profesional, Indonesia nanti akan diperhitungkan. Dari situ tuh kita udah langsung diundang untuk masuk forumnya. Jadi setiap negara tuh berhak untuk bisa menyelenggarakan event internasional, tapi standarisasinya flooring, juri, hadiah itu udah ada. Dulu kan masih belum UCI ya, masih World Circuit gitu, kayak putaran dunia di negara mana aja. 2011 terus 14 sempat ke Jepang juga. Serinya diikuti. Gila, itu udah 24 besar dari 50 peserta. Oh iya. Itu aja udah drastis itu sebenarnya, udah satu kebanggaan kan, udah bisa di level profesional udah setengahnya. Dan satu-satunya dari Indonesia Mas Heru doang? Dulu sama Botai udah. Sama Botai udah berdua. Tapi teman-teman lain masuk juga kayak Nurlan dari Bekasi, Ais dari sponsor-sponsor perusahaannya dikirim. Wah keren. Iya, dari 2011 udah di level profesional karena sponsornya bukan cuma dari sepeda aja, udah sepatu di iklan TVC gitu kan, baju, terus ya hampir dari atas ke bawah, clothing juga udah bukan cuma produk, udah gaji gitu ya, udah bonus karena ngikutin dari 2019. Atlet BMX nih kontraknya seperti ini ya, nggak cuma salary uang, tapi ada juga bonus podium, bonus media. Dulu tuh kalau kita naik media TV atau majalah itu dapat bonus. Kalau sekarang kan mungkin influencer ya. Istilah itu mungkin nggak dikenal di era sekarang. Akhirnya yang lain ngikutin. Jadi kayak ke cover lah banyak dari berbagai perusahaan. Keren. Ini teman-teman BMX nih yang masih junior atau sudah menengah-menengah nih harus ngikutin jejak semangatnya Mas Heru nih. Karena mungkin yang patah semangat di tengah-tengah juga ada juga. Iya. Mungkin karena beberapa orang melihatnya, dia berhasil, tidak melihat perjuangannya Mas. Iya. Sedangkan perjuangannya luar biasa ya. Iya. Mas Heru duduk di sini nih, ini juga perjalanannya panjang banget. Wah, ini saya yakin sih ini bisa jadi motivasi sendiri nih buat teman-teman yang lain. Bahwa teman-teman Mas Heru itu jadi seperti sekarang, atlet BMX profesional, internasional, perjalanannya nggak gampang. From zero to hero, dari bukan siapa-siapa ya. Iya. Dari bukan siapa-siapa, dari sepeda mini, belajar race di lumpur-lumpur sampai akhirnya terinspirasi dari teman-teman yang sudah duluan. Dengan semangat, dengan belajar dari DVD, sampai akhirnya dapat sponsor, sampai akhirnya bisa keliling dunia dari BMX. Betul. Dan itu rezeki nggak ketukar tuh Mas. Nggak ketukar rezeki nggak ketukar, tapi dengan usaha kita juga. Berarti kuliah sempat selesai? Kuliah ngambil 3 tahun aja. Ngambil 3 tahun. Marketing. D3 marketing. Habis kuliah full BMX. Itu memang era-era itu malah akhirnya terjun ke bisnis kan di 2013 itu. Karena kan udah paham di kuliah juga marketing. Jadi perusahaan tuh sistem kerjanya dia harus ada brand ambassador, ada promosi dan harus sadar bahwa saya ini media promosi ya. Kenapa nggak coba kita buat produk sendiri akhirnya. Jadi 2013 kayak buka bisnis. Bikin clothing distro gitu. Brandnya apa sih Mas? Itu ZTFF. 0254. Iya. 0254. 0254 itu kode area nomor telepon Kota Serang. Keren banget. Kalau keren. Jakarta 021 kan? Yoi. 02. Saya baru tahu loh ZTFF itu singkatannya itu. Wah keren. Jadi nomor telepon 0254. Wah keren banget. Identitas ya. Keren men. Hasil kuliahnya dipakai buat marketing. Gokil. Keren. Logonya juga keren. Sering support kejuaraan besar kayak di Malaysia, Kanada. Iya, saya ngeliat logonya Mas. Nih ZTFF ini apa sih? Wah, keren. Oke, saya aja ikut bangga loh. Teman-teman harus bangga loh, bener. Gue bangga loh.
Nah, sekarang lanjut nih. Tiba-tiba saya lihat di sosmednya Mas Heru sudah ada ber-BMX di Australia. Itu saya mau nanya, tapi nggak mungkin lewat DM, panjang amat. Oke, langsung nanya deh. Gimana perjalanannya kok bisa langsung beraktivitas dan tinggal di Australia? Apa tujuannya? Startnya ngapain? Siapa yang motivasi? Tujuannya, ujungnya mau apa gitu di Australia? Jadi di tahun-tahun 2014-15 tuh kita kan udah ketemu sama rider-rider internasional. Ya, yes. Flatland itu dulu tuh nggak cuma dari sponsor aja, ya. Banyak juga mereka yang hidupnya travel. Mereka gitu. ke Australia kerja, setelah kerja mereka dapat uang untuk keliling dunia, ikutin kejuaraan-kejuaraan di negara-negara lain yang nggak punya sponsor ya. Kita ketemu beberapa rider itu, akhirnya kan kayak orang-orang Malaysia kayak ngajakin kita juga bisa dong ke sana. Awal-awal ya. Akhirnya setelah kita dapat syuting Go BMX 2 tahun sampai 2016 gitu, belum kepikiran untuk ke sana. Masih kayak ke Perancis untuk mewakili Indonesia kan, dari Kemenpora. Itu masih Perancis dapat podium, Mas? Itu Botai aja di gold. Oh, Botai di gold. Heru berangkat juga tapi enggak Enggak. Oke. Terus ada kejuaraan di Australia. Terus Heru ajuin ke pemerintah dan didukung. Jadi ke sana ketemu teman-teman Malaysia sama Indonesia yang udah stay di sana. Tapi masih belum kepikiran stay, tapi kita udah sharing. Di sini nih Australia itu bukan cuma orang-orang Australia aja. Ada dari orang Singapura stay terus riding, orang Malaysia udah stay berapa tahun riding juga. Dari Jerman, dari Belanda, jadi dari berbagai negara kumpul, komunitasnya Melbourne Flatland Scene namanya. Jadi kayak welcome, kalau lo mau datang terima. Itu 2017 deh pertama. Tapi balik lagi ke Indonesia. Jadi udah kesana terus balik dulu? Balik lagi enggak, memang bukan tujuan untuk stay kan, masih kejuaraan aja, dikirim negara. 2018 hal yang sama, kejuaraan menang juga gitu ya. Masih sering ikutin kejuaraan, 18 kan ke Perancis, ke Barcelona gitu kan. Nah, 2019 ada kejuaraan yang sama, akhirnya ke sana baru pikirin untuk stay. Setelah itu Covid. Akhir tahun, mau nggak mau kan bertahan ya. Terus keluarga juga bawa ke sana. Oh, keluarga ke sana? Dibawa ke sana istri. Oh. Ya udah udahlah gua pilih hidup di sini dulu gitu kan. Di sana ya teman-teman Indonesia banyak komunitasnya, bukan cuma dari BMX. Jadi kita kayak sharing, tuker. Di kota apa, Mas, di Australia? Itu kita di Melbourne. Oh, di Melbourne. Di Melbourne. Oke. Di Melbourne, jadi kita bikin kayak bukan komunitasnya ya. Kalau komunitas BMX kan sudah besar di sana ya. Skateparknya di mana-mana, jadi kita tinggal gabung aja. Enak ya di sana, ber-BMX enak banget. Di sana bukan cuma pemerintah tapi udah jadi industri. Jadi pihak swasta juga punya fasilitas yang dia sewain, udah ada marketnya, udah ada ridersnya, jadi udah kayak gampang banget. Pengen banget Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan sih ke depannya. Iya kan kayak spare part murah, tinggal. Betul. Cuma ya kelemahannya mungkin cuaca di sana. Dingin, panas. Di kita mungkin cuaca oke, tinggal fasilitas sama spare part sekarang udah gampang. Dari situ Covid, ada satu perusahaan urban circus yang udah jalan dari 2011. Karena Covid semua lockdown, nggak ada pesawat masuk ke Australia. Sedangkan perusahaan dia tuh udah kontrak sama teater kan. Harus buat perform. Dan dia cari rider flatland yang bisa perform tapi juga berprestasi, karena yang dia jual kan title-nya, misalkan world record gitu ya, atau juara apa. Dan kebetulan dia lihat Heru di 2019 tuh udah 3 kali juara nasional Australia. Wow, man. Yang 17 tadi ceritanya, 18, 19. Yang bolak-balik itu kan? Belum untuk stay. Ternyata itu tuh sama Allah udah dikasih rencana, lo nabung dulu juara lo, nanti lo bakal dikontrak itu. Karena kan 1 kali national championship aja, 1 kali aja itu udah bisa, lo udah di negara itu ya udah kayak dibanggakan kan. Apalagi 3 kali banget. Akhirnya dia kasih kontrak untuk tour masih 1 bulan gitu. Ya udah gua ambil 2020 akhir, 2021 gitu ya. Baru sign kontrak sama si Urban Circus itu? Iya, karena rider Eropa dia nggak bisa masuk. Oh gitu. Dan setelah itu baru 2022. Iya, seluruh Australia muter. Roadshow. Bahkan 2023 ke New Zealand, Bahrain, keluar dari Australia.
2024 ini kontraknya kemarin North America sama Kanada. Oh gitu. Bahkan tahun ini kontraknya itu ke UK, Denmark, Australia sama Amerika lagi. Masya sampai Allah. Desember. Tuh. Luar biasa ya. Apa ya maksudnya? Jauh juga sih bawanya sepeda. Iya. Oh, sepedanya ini tetap ini terus. Ini baru diganti. Oh, baru diganti. Ada di rumah ya. Wah, keren. Oh, oke, saya lupa nih. Pertanyaan mundur. BMX pertama kali yang dulu Mas Heru pakai apa? Indonesia custom Win? lah ya. Oh, custom. Custom kita cuma ngerancang size-nya dipas-pasin. Oh, jadi geometri udah ngikutin. Ngikutin desainnya. Karena kan kita nggak dari ekonomi nggak ini. Iya. Bukan lebih mahal, Mas, custom. Custom yang biasa aja dulu. Oh, kelas-kelas aja gitu. Oh iya. Sempet beberapa kali gitu, tapi akhirnya ya ke Wah, Levi. keren Levi kan banget. dulu sempat buka juga kan. Iya, kakaknya, bener. Levi, terus setelah Whimsicle ya udah yang bagus. Setelah RR itu udah Iya, iya, pakai iya. aftermarket. Oh iya, kalau sekarang udah tinggal bilang sama sponsor. Iya. Mister, ini bengkok dikit nih. Dibengkokin malah biar diganti. Bengkokin, ya. Yang lama nggak akan Ketahuan. diminta, nggak akan diminta yang lama. Yang lama tinggal turun aja ke junior. Oh, Iya, nah keluarga masih di sana? Apa udah ikut lagi ke sini? Sekarang masih stay di sana karena kan Oh, iya? nanti bolak-balik aja kayak gitu. Istri apa Di sama sana, anak? masih di sana. Kalau anak di Indonesia. Anak di Indonesia, istri di sana. Di sana. Oh, nah, oke, ini buat teman-teman yang mungkin apa ya punya cita-cita juga pengen berkelana seperti Mas Heru. Living cost di Australia itu gimana Mas biayanya? Living cost-nya lumayan besar, tapi kalau kita udah bisa udah pelajarin di sana mekanismenya kayak gimana, kayak bisa saving juga Beda-beda. dari kayak masak. Nah, dulu Mas Heru pas stay di Australia apa ininya? Kesibukannya? Karena udah ketemu sama teman-teman komunitas Indo, jadi kan kayak udah sharing. Ada nih kerjaan ini, kerjaan itu Oh, gitu ya. Di sana ya. ya kita masuk ke perusahaan tempe di Oh, ya? ada orang Jogja yang udah buka 20 tahun, dia bikin pabrik. Karena kan kalau orang-orang Australia nggak gampang ya untuk kerja Iya, cepet, bener-bener. Iya, iya. air gitu, Iya, iya, kotor nggak mau. Terus kayak kalau orang Asia kayak kita kan udah biasa, gitu kan, iya. akhirnya ya udah kamu part time pertamanya kan bisa nggak 5 jam 4 jam sampai akhirnya 3 tahun. Wow. Sebelum kontrak itu, jadi pas kontrak jeda nggak ada masuk ke pabrik itu, pas Oke. kontrak keluar, Oke. untung bosnya baik mau. Oh, iya? Kalau nggak kan kita susah cari kerjaan Oh iya, lain kan. iya. Jadi pas Covid full di sana ya? Full. Di Australia full ya? Kalau nggak kan kebayang juga di Indo Iya, atau iya. apa. Waduh. Iya alhamdulillah bersyukur, mungkin Alhamdulillah. udah di Ya begitu ya takdirnya begitu udah begitu. jalannya akhirnya. Iya. Sekarang udah pulang juga, kenapa diambil yang tour ke berbagai negara Iya. ya jadi jam terbang. Nanti targetnya kalau itu udah bagus kan di Indonesia kita bisa kerja sama pemerintah atau Amin, pihak swasta amin. untuk sosialisain BMX Amin, ke amin. seluruh Indonesia gitu. Iya, saya juga mantau nih. Tiba-tiba dari Australia, tiba-tiba sudah di Los Angeles. Dan Bang wah keren banget. Dia bilang, wah gila. Saya bangga loh Mas. Asli, saya Itu- sebagai orang Indonesia ngeliat, kok bangga gua. Sama Heru bangga gua, gila. Gokil nih orang. Keren. Iya, karena kan nggak gampang ya kerja Oh, sama sama banget. perusahaan-perusahaan Banget. luar. Banget. Mereka juga selektif dari attitude, Mas. dari kinerja Yoi. mereka. Bisa Penting. nggak adaptasi untuk Attitude kerja penting banget. tim itu Serius. susah. Bukan masalah nominal Iya, aja betul, kayak serius. gitu kan. Teman-teman harus belajar. Harus baik sama orang, positive thinking, attitude-nya harus baik, harus jujur. Orang pasti rezeki akan datang. Trust kayak gitu. Dia, trust datang, rezeki datang, udah. Mas Heru ini prototype yang positif banget. Nah, salut lah. Sangat layak buat ditiru nih buat anak BMX. Iya, iya. Orangnya santai aja gitu. Jadi ini ke Indonesia kan kemarin di Los Angeles tuh. Sebenarnya setahun ini nggak ada jeda harusnya. Oh, Dari terakhir kan di Amerika, setelah Kanada, Amerika terakhir Juli kalau nggak salah ya. Juni tanggal 20-an. Harusnya itu di Taiwan kontraknya. Bisa kabur ke sini? Taiwannya cancel. Oh. Karena kan ini kan bukan cuma dari teater, kadang Ya. pemerintah juga beli. Ya. Kayak di Bahrain kan pemerintah Ya, yang beli. ya. Mungkin nanti pemerintah Indonesia bisa beli juga untuk kita perform di sini. Ya. Belum pulang 5 tahun, mending balik Oh, ke ya, Indonesia pulang. nengok keluarga gitu kan. Ya udah, akhirnya datang ke Indonesia, ketemu teman-teman, terakhir ke Jogja ikut ke Jurnas Iya, juga. kemarin ke Jurnas yang lihat ya. Ya puas sih, akhirnya memang jalannya emang harus Ya, pulang. Jadi kita alhamdulillah ya. lihat atmosfer sini, nanti Ya. lanjut kontrak. Alhamdulillah dan bisa ketemu kita Silaturahmi. ngobrol-ngobrol Ini nih. mahal nih. ini belum tentu loh 5 tahun ke depan ketemu bener. Saya berharap kita sehat-sehat. Siap. Mas Heru tetap berprestasi dan positif dengan jalan BMX Flatland-nya. Amin. Saya yakin
perjalanannya masih panjang nih mas. Iya. Pasti. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan Mas Heru tetap Konsisten. iya, tetap dengan BMX-nya spiritnya tetap luar biasa, pasti ada jalan. Amin. Selesai kontrak yang ini, lanjut dengan kontrak yang lain. Balik nih, abis dari sini balik ke Amerika. Keluarga istri di Australia. Australia dulu. Di Australia kita ada perform juga di Melbourne sama Canberra. Oh, tanggal berapa? Itu di pertengahan Oktober. Oktober Sampai akhir Oktober. Terus Novembernya udah di sana, di Amerika. Amerika lagi. Ya, akhir Oktober itu. Oke. Sampai ke Desember. Teman-teman juga harus tahu nih, Mas Heru kan udah jago nih ya. Tetap latihan nggak? Nah, pas perform ini paling kita di jeda-jeda sebelum latihan itu. Sebelum perform latihan? Sebelum perform itu kan kita ada 2 jam. Show time gitu ya. Show call namanya. Jadi sebelum show itu kita kayak stretching, kita dikasih tempat khusus yang bukan stage, memang untuk pemanasan ya, warming up. Di situ baru agak-agak ngulik trik sedikit-sedikit. Tapi ya kita harus mempertahankan trik-trik lama untuk perform. Satu sisi kita juga antisipasi cedera karena kita ada kerjaan yang serius nih gitu kan. Kalau kita yang ekstrim banget juga resiko. Akhirnya nggak terlalu nyari banget, tapi yang ngelancarin riding udah pasti setiap hari. Iya, karena kan yang nonton beda-beda tuh mas. Beda-beda. Walaupun Mas Heru udah apal banget tuh. Iya, mereka kadang nggak ngerti. Berapa menit mas? BMX solonya cuma 5 menit. Oke, 5 menit itu lama mas. Tapi durasi performing 1 jam. Iya, itu kan tapi macam-macam kan? Macam-macam. 5 menit. 5 menit harus tampil perfect. Gak boleh kaki turun, itu gak gampang mas. Bukan cuma 5 menit. Tapi maksudnya kan kalau diukur dari kerja ya. Oh iya. Oh lo kerjanya cuma 5 menit ya, dengan gaji segitu bisa. Itu kan privilege. Iyalah. Tidak semudah itu, ya. 5 menit itu bukan cuman loh. Ber-BMX untuk 5 menit 20 tahun latihannya. Kaki nggak turun tuh, wah itu luar biasa banget. Kita konsep jadi musiknya opening, nanti gliding, nanti musik rapping, spinning. Kayak gimana? Wah keren. Nanti gliding lagi, nanti ke spinning lagi, nanti baru dengan big trick. Jadi rap semua, jadi lighting juga udah ada kode-kodenya, emang nggak bisa berubah. Yoi, gokil. Nah nanti saya izin kopi-kopi videonya, boleh. Ya. Wow, seru ya. Seru banget. Buat teman-teman yang nonton nih mas, ada pesan dan kesan nggak terhadap Mas Heru nih dengan BMX ini? Terus mungkin buat motivasi teman-teman, kan banyak nih atlet junior nih yang baru-baru yang lagi wah pengen banget flatland dan apa ya, pasti mereka kalau ditanya mau jadi siapa, pengen jadi seperti Om Heru. Nah kesan pesannya apa mas? Iya, jadi buat teman-teman BMX flatland yang baru, junior kita kan lagi grow nih. Ya, sebenarnya BMX tuh nggak harus berprestasi aja. Jadi dia banyak sisi ya. Kayak performer, terus kalau sekarang mungkin jadi influencer, apalagi prestasi, terus Olimpiade juga udah mau masuk di Olimpiade ke depan, di Indonesia juga prestasi didukung. Artinya banyak banget peluang, banyak banget sisi untuk bisa kita ambil kesempatan itu. Jadi kuncinya cuma konsisten aja, percaya diri, nanti itu akan ngikut jalurnya sendiri. Bakal jadi apa? Karena dari BMX gambaran Heru 20 tahun tuh ada yang jadi filmer, videografer, malah networknya kebuka. Jadi dari komunitas, dari olahraga, malah ngebuka jaringan yang luas dan itu di situ ketemu. Kebayang ya? Saya tuh kebayang loh. Apa yang Mas Heru ngomong gitu langsung wah di kepala kayak gitu. Keren. Ya kan? Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerasain apa yang saya rasain, bahwa BMX itu bukan hanya sekedar sepeda aja gitu. Iya. BMX is industri. Ya? Art juga kepuasannya sendiri sih kayaknya nggak harus diapresiasi juga ya. Gue udah puas main sepeda gitu kan. Ketemu teman-teman udah hal yang nggak bisa ternilai kayaknya. Iya, lo nggak berprestasi pun ya. Gue udah BMX, udah menemukan jati diri gitu. Ya, Gue punya identitas, gue main BMX, gue punya komunitas di seluruh Indonesia dan itu semua saudara gue. Itu kayaknya udah nggak ternilai ya. Itu udah priceless. Keren. Ini anak muda yang patut dicontoh. Jadi benchmarking. Anak-anak BMX boleh deh kalau ditanya mau jadi kayak siapa? Mau jadi kayak Om Heru? Nah, gue support deh. Gue support. Iya. Ya tetap low profile, berprestasi, ya soleh, terus tetap semangat. Keren mas.
Siap, thank you. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau ada yang tadi saya belum nanya mau disampaikan mungkin? Cukup kayaknya ya. Cukup ya? Nanti mungkin sesi kedua kalau kita ketemu lagi next sip. time. Insya Allah kita ketemu lagi. Siap. Thank you Mas Heru. Thank you Om Daru. Sukses terus sama-sama. berkarya di BMX. Saya mantau terus di sosmednya. Mas Heru ini sosmednya aktif banget, Heru Anwari. Ada heruanwari.com juga. Ada website. Pokoknya keren deh. Ternyata dari kuliahnya ilmunya semua ditumpahin ke BMX. Oke, teman-teman. Sekian ngobrol seru dengan Mas Heru Anwari. Salah satu rider flatland internasional dari Serang, Indonesia. Thank you sudah mengikuti perjalanan Taraka Garage. Ikuti perjalanan Taraka Garage selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oh iya, untuk update-nya bisa follow IG-nya untuk Mas Heru, bisa @Heru Anwari. Kalau untuk OSBMX bisa @iosbmx atau www.iosbmx.com. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Yo. Am I dreaming? No, I'm living in my dream.